Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyambung atau menjawab pertanyaan dari subscriber Barangkali Kidul yang bertanya, Mas, gimana cara mendeteksi santet itu bekerja dalam tubuh? Sebelum saya menjawab satu pertanyaan ini, saya akan menerangkan bahwa santet itu efeknya banyak, bentuknya banyak, dan karakternya berbeda-beda. Segala hal yang dipaksakan atau yang tidak pada hakikatnya itu juga santet, seperti guna-guna menyalain orang lain, atau dalam disebut itu memaksakan kehendak yang bukan pada tempatnya, atau memelet, itu juga santet, itu juga jenis santet. Dan santet yang jahat itu yang membunuh karakter atau membunuh rasa atau membunuh jiwa seseorang. Gimana cara mendeteksi santet bekerja di dalam tubuh? 1. Saat santet itu mulai bekerja dalam tubuh, yang dirasakan orang yang mulai kena dengan gejala santet itu selalu mimpi buruk. Ini Mas yang bertanya kemarin, saya akan jawab, selalu mimpi buruk. Awal yang dia rasakan adalah mimpi buruk. Di situ santet mulai bekerja dengan mengalir darah, jantung kita mulai dia menguasai pola pikir di dalam alam bawah sadar kita. Karena jin itu sendiri, jin yang dikirim itu dia akan menguasai alam bawah sadar kita di saat kita lelah, tidur. Disitulah dia mulai menguasai. Karena santet sendiri itu mengukur si A yang akan saya kerjain atau si B yang akan saya masukin makna dari santet. Disitulah dia mengukur, jin yang dikirim ini mengukur kekuatan seseorang ini, mampu nggak saya untuk menembus. Lah, disitulah saat dia mulai tidur, dia efek-efek ini mulai bekerja. Karena perlu dipahami Mas, perlu dipahami, jin itu memang dasarnya juga di dalam diri manusia. Karena di situ ada penyempurnaan kata di antara jin dan manusia. Jadi setan jin itu peribahasanya di antara jin dan manusia, dan saya tidak bisa menjelaskan terlalu dalam, dan saya hanya menjawab gimana reaksi santet bekerja di dalam tubuh seseorang yang disantet. Selalu mimpi buruk, selalu gelisah, apapun yang dia kerjakan mulai hambar atau tidak ada rasa lagi, kesempurnaan seperti sedia kala sebelum dia kena guna-guna. Kedua, selalu marah-marah, tidak menentu. Karena apa? Dia disetir oleh rasa, oleh daya iblis ini. Dia tuh pola pikirnya mulai dirasukin gimana dia tidak percaya dengan dirinya sendiri, selalu gelisah, nggak percaya diri, ya kan, seolah-olah dia nggak yakin sama dirinya sendiri. Itu guna-guna mulai bereaksi. Gimana Mas cara melawan? Jadi gini Mas, makanya di Jawa dulu itu banyak orang-orang tua itu selalu menyarankan, kadang kita disuruh tidur di bawah, menyentuh tanah, atau hanya sebagai tikar. Kenapa? Ya itulah, dia tidak akan menembus. Karena apa? Semakin kita mengambang, dia akan cepat, sukma kita itu akan diambil pelan-pelan. Karena apa Mas? Pengertian sukma yang sesungguhnya itu adalah energi.
Jadi maaf saya sedikit membuka, agak terlalu terbuka lah ya, tentang sisi makna sukma. Sukma itu sejatinya adalah energi kita, Mas. Energi yang kita punya. Jadi di kejiwaan kita, bila mana energi kita bagus, jiwa kita juga akan kuat. Sukma itu sejatinya energi yang bisa melawan kriteria santet, teluh, guna-guna. Itu adalah sukma sejati, ada sukma di dalam diri kita sendiri. Ya, mungkin saya hanya bisa menjawab sampai sini dulu, nanti kita akan kupas yang lebih dalam. Terus cara bekerja santet itu gimana, Mas? Santet itu menggerogoti pola pikir, menggerogoti jantung kita, menggerogoti fisik, ataupun boleh dikatakan sukma. Sukma itu penyatuan dalam kekuatan. Jadi kekuatan kita mulai digerogotin, digoyahin, digoyah seolah-olah kita tidak yakin lagi dengan ideologi yang kita punya. Mas, kok ada santet bentuk paku? Kemarin ada yang bertanya juga, Mas, kok ada santet yang berbentuk paku, beling, batu, ataupun benda tumpul, benda tajam? Sejatinya bukan itu, Mas. Jadi santet itu enggak seperti yang benda ditarik keluar paku, keluar beling. Itu ya, itu sebenarnya juga mistik juga. Itu sebenarnya sihir. Dari seberapa kalangan manusia ini yang mempelajari ilmu itu, pada hakikatnya santet sendiri itu halus. Jadi santet diciptakan itu seperti kita menggambar sosok, tapi kita tidak bisa memberi nyawa. Tapi kalau santet, sekali kita menggambar sosok, kita akan hidupkan sosok itu, dan kita tanam di dalam jiwa seseorang. Gak usah takut, Mas, kalau mau bertanya gimana cara kita menetralisir atau menetralin saat kita kena santet. Saya akan jawab, dan tidak akan pernah nggak saya jawab. Saya akan jawab persatu pertanyaan apa tentang teman-teman Panggering itu yang bertanya. Jadi jangan kita terus santet itu dianggap sesuatu yang bisa membunuh, nggak begitu juga. Tergantung dari jiwa fisik kita, ya kan? Gimana cara otak kita bekerja sesuai kemampuan kita. Kalau kita tinggi insting pola pikirnya, dia juga nggak akan mampu, Mas. Karena jin itu tahapnya beda-beda. Ada 50%, 60%. Kalau jinnya masih 30%, apa santet itu yang kuat, ya mungkin di atas 100%. Atau mungkin kelasnya udah profesor lah. Gak usah takut, karena gitu akan membantu di mana manusia itu kena guna-guna santet. Jadi kriterianya beda-beda. Jangan segala sesuatu dibilang ini kena santet, orang sakitnya di kaki kena santet. Enggak, Mas. Jadi manusia itu sebenarnya punya yang dinamakan darah, itu adalah perilaku, kesungguhan dari perilaku kita. Apa yang kita lakukan disitulah kita akan menuai. Jadi kalau gejala santet yang jelas itu enggak begitu. Kita harus paham, jangan sedikit-sedikit santet kayak sekarang tuh booming dukun santet dicari, ada yang dibakar. Apalagi dari dukun santet larinya ke Nyi Ronggeng. Nah, Nyi Ronggeng ini apa gelarnya? Santet apa memang gimmick gitu loh. Ya, kita satu server lah mungkin yang bagi pecinta dunia mistik. Pangeran Kidul kenapa berani ngomong begini? Karena kita akan berbicara satu yang bermanfaat, yang bisa dicerna, bisa mengerti, bermanfaat bagi orang banyak.
Kalau ada yang kena santet ataupun cara menyembuhkan santet, boleh komen di banggalan gitu, kita akan jawab sesuai kemampuan saya. Mungkin sampai di sini penerangan saya. Di lain waktu kita akan sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.